Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfi Aini Ramadanti dengan NIM C0311241056. Saya dari kelompok 15 kelas B Program Studi Kedokteran Hewan angkatan 2024. Pada kali ini saya akan menjelaskan 2 poin pada materi histologi. Yang pertama, perbedaan serta struktur dari jaringan ikat padat elastis dan jaringan ikat padat kolagen. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tahapan pada ataupun proses pada pertulangan enkondral. Nah, yang pertama mengenai perbedaan pada jaringan ikat elastis dan pada jaringan ikat kolagen. Pertama, saya akan menjelaskan di bagian jaringan ikat padat elastis, di mana serat dominannya ini dominan dengan serat elastis dan karakteristiknya itu dia fleksibel dan dapat meregang, namun tetap dapat kembali ke bentuk semula setelah diregangkan. Nah, untuk fungsinya memungkinkan peregangan dan kontraksi pada organ-organ yang membutuhkan elastisitas tinggi, seperti pembuluh darah besar atau aorta dan paru-paru. Nah, untuk gambarnya itu seperti ini. Dia itu strukturnya ada serat elastis dan inti fibrosit. Serat elastisnya itu yang ini, dan inti fibrositnya ini yang ada warnanya lebih gelap, yang kayak bundar-bundar itu dia adalah inti fibrosit. Nah, ini adalah serat-serat elastisnya. Nah, yang kedua mengenai penjelasan jaringan ikat kolagen. Pada jaringan ikat kolagen, dia itu memiliki serat dominan yaitu serat kolagen, dan karakteristiknya berbeda dengan jaringan ikat elastis tadi, di mana pada kolagen dia sangat kuat dan kurang elastis dibandingkan serat elastis. Dan fungsinya ini memberikan kekuatan dan ketahanan terhadap tarikan atau tekanan mekanis. Nah, untuk strukturnya, nah gambarnya itu seperti ini, jaringan ikat padat kolagen. Nah, dia itu memiliki struktur yang hampir sama dengan serat jaringan ikat padat elastis. Dia memiliki 2 struktur, yaitu serat kolagen dan inti fibrosit. Nah, serat kolagennya itu yang ini, inti fibrositnya yang ini, yang warnanya agak gelap. Nah, untuk pertulangan enkondral, nah dia ini memiliki 5 zona utama, yang mana pada zona pertama merupakan zona istirahat. Zona istirahatnya itu di bagian sini, di mana di sini itu tidak ada aktivitas sel yang signifikan. Nah, di mana sel kondroblas itu terlihat sebagai titik kecil dan tidak mengalami pembelahan aktif. Nah, untuk zona kedua, dia di bagian di sini. Nah, pada zona kedua atau zona proliferase. Nah, kondroblasnya itu di bagian sini, zona kedua, sel kondroblasnya itu mulai membelah dan tersusun dalam barisan seperti koin. Di sini terjadi peningkatan jumlah sel yang berkontribusi pada pertumbuhan tulang. Nah, nantinya kan ada 5 tahapan. Nah, ini sudah ada zona yang kedua. Nah, untuk zona yang ketiga yaitu zona maturasi atau hipertrofi. Di bagian di sini, ini tadi zona 1, 2, dan 3. Nah, pada zona ketiga, sel kondroblas matang menjadi kondrosit dengan bentuk sel yang lebih besar. Nah, di sini terjadi pematangan sel sebelum proses kalsifikasi. Nah, menuju pada zona yang keempat, dia di bagian di sini. Nah, pada zona 4 atau zona kalsifikasi, sel kondrosit mengalami apoptosis, yaitu kematian sel, dan mulai terbentuk endapan kristal hidroksiapatit. Nah, disinilah proses kalsifikasi atau pengapuran dimulai. Zona keempatnya itu di bagian di sini. Nah, untuk yang terakhir ada zona 5, zona osifikasi. Nah, pada zona osifikasi, sel kondrosit digantikan oleh osteoblas. Nah, di zona ini pembuluh darah mulai memasuki area dan tulang mulai terbentuk. Osteoblas berperan dalam pembentukan jaringan tulang. Nah, tapi kakak-kakak serta teman-teman sekalian, mungkin cuma itu yang bisa saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.